Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, berbicara tentang perbuatan terbaik. Jadi, kita sebagai seorang mukmin, seluruh perbuatan yang kita lakukan adalah harus perbuatan yang ihsan atau perbuatan yang terbaik. Menurut Fudail bin Iyad, guru Imam Syafi'i, syarat perbuatan terbaik itu diterima ada dua. Yang pertama, niatnya ikhlas, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, caranya benar. Cara yang benar adalah sesuai yang diperintahkan Allah dan sesuai dengan hukum syara. Nah, contohnya gimana? Jadi, ketika kita ingin melakukan sebuah perbuatan terbaik atau amalan terbaik, kedua syarat ini harus terpenuhi. Kenapa nggak salah satu aja? Nah, kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka perbuatan kita akan sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ketika misalnya kita ingin melakukan sesuatu, niatnya sudah ikhlas, namun caranya belum benar, caranya tidak sesuai dengan syariat Allah. Contoh kecil, kita ingin memberikan sedekah kepada seseorang yang membutuhkan. Niat kita ikhlas, ingin membantu orang yang sedang kesulitan. Namun, cara kita adalah dengan mencuri uang orang tua kita atau uang orang lain gitu. Sebenarnya niat kita ikhlas nih, ingin membantu orang lain, namun caranya salah, caranya tidak diridhoi Allah. Maka perbuatan itu akan sia-sia walaupun niat kita itu udah ikhlas. Ataupun sebaliknya, misalnya kita itu udah melakukan amalan dengan cara yang benar nih. Misalnya contohnya sholat. Nah, kita tuh udah tahu ilmu tentang sholat tuh gimana. Sebelum sholat kita harus berwudu dulu. Terus juga bacaan-bacaan sholatnya kita ketahui, kita hafal. Terus kita juga udah mengetahui tata cara sholat yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, yang sesuai dengan hukum syara. Namun, niat kita bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan niat kita hanya untuk dipuji oleh orang lain, hanya untuk dipuji agar dipandang baik oleh orang-orang lain. Nah, jadi nggak cukup untuk melakukan amalan terbaik hanya satu syarat, entah itu niatnya ikhlas doang atau caranya yang benar aja. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi. Selain niatnya yang ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah, caranya juga benar sesuai dengan hukum syara. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyatukan Islam secara sempurna di dalam dirinya. Caranya dengan mereka terus mengkaji hukum Islam dan mendakwahkannya kepada orang lain. Jadi ketika kita ingin melakukan amalan-amalan atau perbuatan itu, syaratnya menurut Fudail bin Iyad tadi ada dua, yang niatnya ikhlas semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua caranya benar, cara yang sesuai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan hukum syara. Nah, ketika kita udah memenuhi dua syarat tersebut, insya Allah amalan kita akan diterima di sisi Allah dan kita akan mendapatkan ganjaran pahala. Nah, tapi ketika kita ingin melakukan amal perbuatan atau perbuatan terbaik, itu kita membutuhkan ilmu. Menurut Imam Ghazali, ilmu itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu berarti ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu seorang muslim. Contohnya, ilmu tentang fikih, bahasa Arab, ataupun sakofah Islam. Dan yang kedua, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah maksudnya ketika udah ada orang lain yang mempelajarinya, kita tidak wajib untuk mempelajarinya. Contohnya, ilmu kedokteran, matematika, sains, ataupun pengetahuan. Kenapa ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan itu membutuhkan ilmu?
Karena tadi syaratnya kan harus caranya yang benar dan niatnya ikhlas. Cara yang benar itu gimana? Nah, itu kita membutuhkan ilmu untuk mencari tahu bagaimana tata cara yang benar yang diperintahkan Allah sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan sesuai dengan hukum syara. Misal nih, kita mau puasa kan harus dengan cara yang benar. Walaupun niat kita baik nih, kita mau puasa nih, tapi kita nggak tahu nih caranya, kita nggak tahu niatnya, terus kita nggak tahu sahurnya itu mulai jam berapa, bukanya itu kapan. Nah, itu kan butuhkan ilmu kan. Itu contoh-contoh kecil, banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, kita misalnya nih, kita ingin sholat juga kan, niat kita udah ikhlas nih, kita mau sholat untuk bersyukur atas bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Nah, itu kan membutuhkan ilmu. Kita asal-asal aja sholat kan juga nggak bisa. Kayak tadi dibilang, kalau cuma salah satu syaratnya aja yang terpenuhi, misalnya cuma niatnya doang, itu amalan kita nggak akan diterima. Jadi caranya itu, untuk mengetahui caranya itu sesuai dengan perintah Allah, itu kita membutuhkan sebuah ilmu. Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi tentang Ihsanul Amal, yuk ngaji. Saya Setia Budiarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.